Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kedua individu terus-menerus memecahkan rekor untuk meninggalkan pesan satu sama lain di prasasti rekaman yang berkilauan, membuat semua orang benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ini terlalu liar. Shi menerima tantangan itu dan mungkin akan segera tiba. Ini membuat semua orang kewalahan oleh emosi. Antisipasi muncul di dalam diri mereka saat mereka menunggu pertempuran ini. Tempat ini terasa sangat menyesakan. Gerbang gunung dihancurkan di bawah telapak tangan Shi Hao, dan papan perunggu hancur berkeping-keping. Ini secara alami mengejutkan para ahli di dalam, menyebabkan 10 aura marah mengalir keluar. Tempat seperti apa danau roh iblis itu? Ada makhluk berdarah murni yang tinggal di dalamnya, dan itu bisa memperluas komandonya atas tanah terlantar yang besar. Kekuatannya luar biasa. Biasanya, siapa yang berani memprovokasi mereka? Setiap kali makhluk dari danau roh iblis terlihat, tidak ada yang tidak akan menyingkir. Danau besar itu berwarna biru tua jernih dan kristal. Dari samping danau, beberapa sosok berjalan keluar dari dalam bangunan megah dan megah dengan wajah yang benar-benar mendung. Setelah bertahun-tahun, siapa yang berani memprovokasi mereka? Ini adalah tanah terlarang di mana keturunan dewa beristirahat. Sama sekali tidak perlu bagi siapapun untuk menjaga gerbang, karena tidak ada makhluk yang berani mendekat. Situasi hari ini sangat aneh dan belum pernah terjadi sebelumnya. Benar-benar berani. Bertahun-tahun telah berlalu, namun tidak ada yang berani merobohkan gerbang danau roh iblisku. Namun, Anda benar-benar berani menghancurkan pintu masuk gunung sekte saya. Seorang pria paruh baya berteriak keras. Dia adalah Shi Hao. Dari samping, seorang anak muda berkata dengan lembut. Apa? Orang itu langsung terkejut, dan auranya agak melemah. Shi Hao menggosok dagunya dan tiba-tiba tertawa keras ke langit. Dia merasa seolah-olah dia telah melupakan sesuatu yang tiba-tiba dia ingat. Apa yang disebut Archaic Divine Mountains hanyalah simpanan harta karun. Ada makhluk berdarah murni di sini yang bisa dia buru dan sempurnakan menjadi obat yang berharga. Ini adalah alam dewa kekosongan, tetapi segala sesuatu di dalamnya sebanding dengan dunia luar, mencapai tingkat kesamaan yang mengejutkan. Obat yang berharga di sini dapat menyehatkan pikiran, dan juga bermanfaat bagi tubuh seseorang di dunia nyata. Apa yang Anda tertawakan? Apakah Anda pikir Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di sini? Wajah pria paruh baya itu menjadi gelap, menjadi sangat jelek. Selama pertempuran di ibu kota, Shi Hao membunuh laba-laba setan hijau bermata hitam, mengejutkan tanah terlantar yang besar. Makhluk macam apa kamu? Setengah manusia, setengah serangga atau apa? Tukar dengan makhluk berdarah murni lainnya, kata Shi Hao. Wajah individu paruh baya di sisi lain menjadi pucat. Ini benar-benar jenis penghinaan. Dia bahkan tidak melihatnya sebagai pribadi, dan untuk individu yang kuat di dalam tanah terbatas, ini adalah jenis penghinaan total. Dunia ini bukan milik satu orang. Tidak ada yang bisa tak tertandingi. Sebagai manusia, Anda harus memahami bagaimana menunjukkan rasa hormat. Ini adalah danau roh iblis, bukan tempat di mana kamu bisa bersikap kejam. Pria paruh baya itu berteriak. Semua yang kamu katakan itu benar. Ini bukan dunia di mana satu orang atau klan dapat memerintah, jadi izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Saat itu, mengapa danau roh iblis muncul di Martial Imperial Manor untuk mengusir kakekku dan terlebih lagi, untuk membunuhku? Shi Hao bertanya. Dia melangkah maju dengan langkah besar. Dia tidak memiliki satupun kesan yang baik tentang danau roh iblis, jadi dia mengambil tindakan di tempat. Sebuah telapak tangan menampar keluar,
menyebabkan puing-puing beterbangan kemana-mana dan air danau membumbung ke langit. Pria paruh baya dan yang lainnya semua terhuyung mundur, semuanya dengan ekspresi pucat. Ini adalah hasil setelah mereka mencoba mundur, jadi jika mereka menghadapinya secara langsung, mereka pasti akan sangat menderita. Darah kemungkinan besar akan diambil. Anak muda, kamu telah melewati batas. Tepat pada saat itu, suara yang bermartabat terdengar. Seekor laba-laba hitam besar muncul dari dalam bangunan megah di samping danau. Hampir berdarah murni. Shihao menyipitkan matanya. Bahkan di dalam Archaic Divine Mountains, tidak banyak makhluk berdarah murni. Mayoritas adalah keturunan dengan darah campuran. Meskipun demikian, makhluk yang muncul dari pegunungan ilahi masih jauh lebih kuat daripada yang ada di luar. Mereka yang lebih dekat dengan darah murni bahkan lebih tangguh dan bisa menekan suatu area. Danau Roh Iblis adalah tanah terlarang yang jarang diprovokasi. Seolah-olah badai panik sedang bergegas keluar dari dalam. Pasir beterbangan, dan batu-batu besar tersapu ke udara. Tubuh laba-laba hitam itu sangat besar, dan rambut laba-laba berwarna hitam menutupinya. Itu terus menatap Shihao. Pertama, kamu membunuh salah satu ahli tertinggi klan kami, lalu kamu berperilaku sangat kejam di sini. Anda benar-benar membuat kami marah. Bukankah Danau Roh Iblismu selalu berusaha menyingkirkanku? Karena kita adalah musuh, mengapa menyalahkanku karena menggertak kalian? Tidak berakhir sampai salah satu dari kita mati terdengar lebih benar. Shihao mencibir. Dia berjalan melalui gerbang gunung sendirian dan tiba di depan danau besar. Istana yang mengesankan berbaris satu demi satu di depannya, mengeluarkan aura yang megah. Namun, dia masih tetap sama sekali tidak takut. Membunuh! Laba-laba hitam besar tiba-tiba berteriak. Itu meludahkan jaring besar yang cemerlang, dan pada saat yang sama, seluruh area ini menyala. Simbol perak membanjiri tempat ini, dan sungai berbintang yang tak terhitung jumlahnya terjalin melalui tanah untuk menjebak Shihao di dalamnya. Sayangnya, semua itu sia-sia. Dengan gelombang lengan kiri Shihao, cahaya ilahi yang cemerlang dilepaskan seperti api. Seluruh tempat terkoyak saat formasi besar mulai hancur. Artefak ilahi! Itu adalah pelindung lengan leluhur gunung ilahi surgawi. Seorang individu menangis kaget. Shihao benar-benar memiliki artefak pembunuhan yang hebat padanya. Sekarang setelah digunakan, seluruh tempat ini terpesona oleh kekuatannya. Itu bahkan membuat orang-orang dari Danau Roh Iblis merasakan ketakutan menahan yang sangat hebat. Semua orang sangat gugup sehingga bahkan napas mereka menjadi tergesa-gesa. Shihao bahkan belum bertarung melawan Shi dan malah masuk ke tanah terlarang semacam ini. Peristiwa besar sedang berlangsung bahkan sebelum pertempuran sebelumnya berakhir. Hal ini juga membuat orang memperhatikan dengan seksama, karena bisa membuat konflik semakin sengit dan menyebabkan pertempuran yang lebih gila lagi. Kita harus memahami bahwa tanah terlarang ini adalah yang paling menakutkan untuk diprovokasi. Sebagai keturunan dewa, siapa yang tahu jenis kartu truf mengerikan apa yang mereka sembunyikan? Ki. Laba-laba hitam besar bergegas mendekat dan meludahkan ledakan simbol. Mereka berubah menjadi butiran seperti pasir bintang untuk menimbulkan korosi pada semua zat nyata. Itu sangat menakutkan. Shihao menghadapinya dengan ekspresi acuh tak acuh. Tangannya membentuk jejak magis dan mengirimkan untaian demi untaian simbol yang teratur untuk sepenuhnya melenyapkan zat berkilau itu. 1000 jaring laba-laba, tekan dan bunuh! Orang lawan berteriak. Shihao dengan tenang mengembangkan cahaya ilahi di dalam dirinya, mengubah semuanya menjadi tungku ilahi. Seluruh tubuhnya mulai berkobar seperti tungku ilahi abadi. Dengan suara hong, api yang mengamuk berkobar. Api besar menyala, membakar semua jaring laba-laba yang masuk. Cahaya yang menyilaukan dan indah berkembang dengan cemerlang.
Shi Hao melangkah maju dengan langkah besar. Ada orang-orang yang mencoba menghalangi jalannya, tetapi mereka semua diledakkan terbang dengan kepalan tangan. Dia mulai bertarung dengan sengit melawan laba-laba, terus-menerus bertabrakan dengannya. Cahaya dan simbol yang berapi-api meletus bersama. Peu. Laba-laba hitam besar itu mundur ke belakang dan terus-menerus batuk darah. Dia tidak bisa menghentikan langkah Shi Hao. Anak muda, berhentilah sekarang sebelum kamu melangkah terlalu jauh. Ini adalah tanah terlarang dan berada di bawah kendali danau roh iblisku. Ini bukan tempat di mana kamu bisa bertindak sembarangan. Laba-laba besar lainnya muncul. Itu adalah makhluk hijau gelap. Seluruh tubuhnya bersinar, dan auranya agak menakutkan. Itu seperti gunung kecil, ini adalah makhluk berdarah murni. Yang paling penting adalah ada artefak berharga yang tergantung dari atas kepalanya. Itu sangat terang, dan di dalamnya beredar misteri surga yang mendalam. Matahari, bulan, dan bintang terlihat samar-samar. Laba-laba ini sangat menakutkan dan jelas merupakan tetua leluhur dari danau roh iblis. Artefak magis itu, khususnya, memberi orang lain perasaan tidak menyenangkan. Itu bahkan mengejutkan Shi Hao. Artefak magis agak tidak jelas karena terbungkus dalam bola cahaya. Hanya ketika Shi Hao mengamatinya dengan cermat, dia menyadari bahwa itu adalah spanduk mantra. Segera setelah itu, dia merasakan aura kuno di depannya menjadi sangat berbeda. Di bawah kendali spanduk mantra itu, kabut-kabur mulai menyebar keluar, seolah-olah kekacauan utama sedang dilepaskan. Formasi hebat yang ditinggalkan oleh dewa. Shi Hao tercengang dan tidak langsung menghadapinya. Hong! Akhirnya, tabrakan hebat terjadi. Shi Hao tidak menahan apapun, karena lawan menggunakan formasi dewa. Dia menggunakan pelindung lengan ilahi, dan dua kekuatan yang sangat kuat bentrok. Tidak ada yang bisa mengira bahwa pertempuran yang mengejutkan akan terjadi di sini sebelum dua pemuda tertinggi itu bertarung. Hong! Gelombang besar melesat ke langit. Air terus berputar ke udara saat simbol terjalin melalui tempat ini. Laba-laba hijau besar yang gemerlap mengaktifkan spanduk mantra, menggunakan formasi tertinggi untuk menekan lawannya. Sayangnya, itu melawan Shi Hao. Dia membuka 10 lorong surgawinya dan mengembangkan cahaya ilahi yang tak ada habisnya untuk menembus batas alam ini. Di tempat ini, dia benar-benar bisa berdiri di puncak. Pertempuran itu luar biasa ganas. Struktur megah dan megah mulai terbelah. Simbol dipadamkan karena tempat ini terus menjadi redup. Bangunannya mirip dengan kuil kuno. Mereka tampak sangat luar biasa saat mereka beristirahat di samping danau, namun pada saat ini, mereka kehilangan semua kilau mereka dan tidak lagi bermartabat. Tidak ada satu individu pun yang tidak ketakutan. Ini terlalu gila. Hong! Sebuah kuil surgawi yang megah dan megah hancur berkeping-keping, formasi besar pertama hancur. Arguat ilahi Shi Hao menyala, mengaduk angin jahat di langit dan menampilkan kekuatan yang luar biasa gagah berani. Laba-laba hijau dikirim terbang, dan lingkaran cahaya di atas kepalanya jatuh ke kedalaman tanah kuno, menghilang begitu saja. Wajahnya berubah warna. Ini adalah artefak leluhur, dan itu tidak puas dengan laba-laba, merasa bahwa itu tidak sedap dipandang dan mempermalukan martabat garis keturunan danau roh iblis. Akibatnya, itu ditinggalkan. Shi Hao berlari keluar hanya dengan beberapa langkah. Laba-laba hijau besar mencoba melarikan diri, tetapi pada akhirnya, itu masih tidak bisa berlari lebih cepat darinya. Keduanya bertabrakan, dan darah memercik tinggi ke udara. Dengan suara pewu, laba-laba besar itu terbunuh. Tubuhnya terkoyak menjadi dua bagian, menciptakan hasil yang membekukan semua orang di tempat. Makhluk berdarah murni terbunuh. Ini jelas merupakan masalah besar yang menghasilkan efek luas.
Pertempuran antara pemuda tertinggi belum terungkap, namun keberadaan tertinggi seperti itu telah jatuh. Shi Hao mengangkat tangannya, dan sebuah jarum terbang ke arah mayat itu. Dia tidak ingin mayat itu berubah menjadi hujan cahaya dan menghilang. Ketika jarinya terangkat, jarum penghancur jiwa terbang keluar, menusuk ke dalam gerimis cahaya dengan suara peu. Di dunia nyata, jeritan menyedihkan terdengar dari danau roh iblis. Sebagian dari kepala laba-laba raksasa hancur berantakan. Darah terus mengalir keluar darinya saat berguling di tanah dan hampir kehilangan nyawanya. Tanpa satu suara pun, seekor laba-laba emas muncul dan mengeluarkan artefak magis. Dengan cepat menunjukkan kekuatannya dan fokus pada kepalanya. Melalui kemampuan ilahi yang luar biasa, itu mengekstrak seberkas cahaya merah. Di dalam alam dewa kekosongan, Shi Hao terkejut. Dia melihat bahwa tepat ketika hujan cahaya akan padam, itu berkedip beberapa kali sebelum akhirnya bubar. Sepertinya itu tidak berlalu. Ini membuat pikirannya bergetar hebat. Formasi besar bergemuruh, dan gedung-gedung megah bersinar terang. Danau roh iblis menjadi semakin menakutkan saat fluktuasi mengalir. Masih ada putaran kedua. Shi Hao tersentak kaget. Tempat ini layak menjadi tanah terlarang tempat dewa muncul. Tidak hanya ada satu formasi yang melindungi tempat ini. Terlepas dari siapa itu, akan sangat sulit untuk mengambil alih tempat ini. Cukup. Tepat pada saat itu, teriakan pendek terdengar. Seorang pemuda heroik dan cantik muncul dari kejauhan, melayang di udara untuk tiba di sini. Sosoknya sangat menakjubkan dan kuat, dan setiap kali lewat, semua orang akan menyingkir. Itu membuat hati semua orang bergetar. Shi telah tiba. Dia seperti dewa tertinggi saat dia turun dari langit. Seluruh tubuhnya bersinar, memberikan penampilan yang kuat dan sombong. Pikiran semua orang bergetar hebat. Tuan sejati benar-benar telah tiba. Pertempuran antara raksasa tidak dapat dihindari, dan itu akan menimbulkan gelombang raksasa. Shi Yi, seorang pemuda yang tampaknya berusia 16 hingga 17 tahun. Rambutnya gelap dan kaya, dengan setiap helai gemerlap memancarkan cahaya terang. Kulitnya memiliki kilau seperti batu giok, dan matanya dalam dan cerdas. Saat dia berdiri di sana, dia memberikan gaya yang sangat berbeda. Adikku yang baik, tindakanmu benar-benar tidak lembut, katanya dengan tenang. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.